Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya yang luar biasa yang Bapak banggakan. Alhamdulillah pada pagi ini bisa melaksanakan kegiatan belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 7 di semester genap. Pengertian Khulafaur Rasyidin menurut bahasa berasal dari kata al-khulafa, jamak dari al-khalifah artinya pengganti. Ar-Rasyidun jamak dari Al-Rasyid artinya mendapat petunjuk. Khulafaur Rasyidin artinya para pemimpin yang mendapat petunjuk. Pengertian Khulafaur Rasyidin menurut istilah adalah pemimpin umat Islam pengganti Rasulullah yang terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW meninggal pada Rabiul Awal 11 Hijriah, yaitu 8 Juni 632 Masehi. Situasi politik umat Islam tidak stabil. Umat Islam kehilangan figur seorang pemimpin. Rasulullah tidak mewariskan siapa penggantinya. Beberapa kelompok merasa berhak memimpin negara Islam, menggantikan Rasulullah SAW. Adapun kelompok-kelompok yang mengaku berhak menjadi pemimpin pengganti Rasulullah, yang pertama kelompok Muhajirin mencalonkan Abu Bakar As-Siddiq karena pernah menggantikan Rasulullah menjadi imam sholat. Yang kedua kelompok Ansor mencalonkan Sa'ad bin Ubadah karena dia mewakili masyarakat Madinah membantu Rasulullah sehingga Islam bisa berkembang. Yang ketiga keluarga dekat Rasulullah mencalonkan Ali bin Abi Thalib karena keluarga dekat Rasulullah menantu sekaligus sepupu Rasulullah SAW. Akhirnya yang terpilih adalah Abu Bakar As-Siddiq sesuai dengan pertimbangan yang diberikan oleh Umar bin Khattab yang mengatakan bahwa pemimpin pengganti Rasulullah SAW adalah dari kaum Quraisy, sesuai apa yang pernah disabdakan Rasulullah sewaktu masih hidup. Prestasi Khulafaur Rasyidin yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Kebijakan penting Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang pertama memerangi kaum murtad, kodifikasi atau pembukuan Al-Quran, perluasan wilayah negara Islam. Yang pertama, memerangi kaum murtad. Murtad yaitu keluar dari agama Islam, tidak mengakui kepemimpinan Abu Bakar, menolak membayar zakat. Beberapa kelompok kembali menganut tradisi dan agama sebelumnya yaitu paganisme. Meninggalnya Rasulullah SAW sebagai alasan pemurtadan dan pembangkangan. Gerakan pemurtadan atau ridho ini diperkasai oleh kepala-kepala suku. Tindakan Abu Bakar dalam memerangi kemurtadan yang pertama mengajak kelompok yang murtad dengan cara persuasif, itu dengan cara damai. Jika mereka memilih perang ketimbang kembali kepada Islam, maka umat Islam akan menghadapinya. Munculnya nabi palsu dilatar belakangi oleh rasa iri hati terhadap keberhasilan Nabi Muhammad membangun masyarakat baru. Yang pertama, Aswad al-Ansi yaitu dari suku Baduy di Yaman. Yang kedua, Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi dari Bani Asad, Bani Gafatan dan Bani Amir. Yang ketiga, Malik bin Wairah bin Yarbu dan Bani Tamim. Yang keempat, Musailamah al-Kadzab dari Bani Hanifah di Yamamah. Yang kelima, dalam mengatasi muncul nabi palsu ini banyak terjadi peperangan. Untuk kodifikasi Al-Quran, kodifikasi adalah kegiatan pengumpulan lembaran atau mushaf yang berisi tulisan ayat-ayat Al-Quran yang ditulis oleh para sahabat Rasulullah SAW di media kulit binatang, pelepah kurma, tulang, dan lain sebagainya. Kodifikasi ini dilakukan atas dasar usulan Umar bin Khattab dengan pertimbangan sebagai alat bantu untuk mendokumentasikan ayat-ayat Al-Quran dan banyak para penghafal Al-Quran yang meninggal. Koordinator kegiatan ini diperkasai oleh Umar bin Sabit. Hasil pengumpulan mushaf ini disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, digunakan sebagai pedoman pembelajaran Al-Quran saat itu. Setelah Abu Bakar meninggal, disimpan oleh Hafsah binti Umar. Perluasan wilayah Islam
di mana perluasan wilayah pada abad ke-7 sampai abad ke-19 dianggap sebagai wilayah yang wajar sebagai tindakan politik. Perluasan wilayah yang dilakukan oleh umat Islam pada abad ke-7 ini tidak bisa disamakan dengan perluasan wilayah yang dilakukan oleh suatu negara saat ini. 3 politik perluasan wilayah Islam menganjurkan masuk Islam dengan jaminan perlindungan harta dan jiwa. Jika tidak masuk Islam, membayar ziyajah atau pajak, jiwa dan harta akan dijamin perlindungannya. Jiwa menentang akan diperangi. Wilayah-wilayah yang menjadi target perluasan wilayah adalah wilayah yang dikuasai oleh Kekaisaran Persia atau Romawi, yaitu Persia, Irak, Suriah atau Negeri Syam, bagian barat, utara Jazirah Arab, di mana perluasan ke wilayah ini dipimpin oleh Khalid bin Walid, Usana, dan bin Harisah. Bizantium itu masuk ke Damaskus oleh Yazid bin Abu Sufyan, Palestina oleh Amr bin As, Yordania oleh Surabil bin Hasanah, Hims oleh Abu Ubaidah dan bin Jarrah. Khalifah Umar bin Khattab. Sekilas tentang kehidupan Umar bin Khattab ini sebelum masuk Islam, termasuk orang yang paling memusuhi Islam, sejajar dengan Umar bin Hisham atau Abu Jahal, termasuk golongan orang yang awal masuk Islam. Nama besar Umar memberikan pengaruh terhadap proses dakwah Rasulullah SAW. Umar termasuk orang yang kritis terhadap keputusan Rasulullah SAW, tegas terhadap perkara yang benar dan salah, mempersatukan konflik pergantian kepemimpinan setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Penasehat utama Abu Bakar Siddiq. Prestasi penting Umar bin Khattab yang pertama perluasan wilayah, penataan administrasi, keuangan pemerintah, penetapan kalender Hijriah. Untuk perluasan wilayah, pada masa Umar disebut Futuhat al-Islamiyah karena pada masa ini terjadi keberhasilan perluasan wilayah. Suriah yang memiliki kota penting, kekuatan Bizantium, Damaskus, Yordania, Yerusalem, Hims, dan Antioquia, Persia, Mesir, Afrika Utara, Armenia, dan Eropa Timur. Umar membagi wilayah-wilayah yang sudah dikuasai menjadi beberapa provinsi. Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi gubernur Kufah, Amr bin As menjadi gubernur Mesir, Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi gubernur Damaskus. Yang selanjutnya menata administrasi dan keuangan pemerintah. Pembentukan Baitul Mal sebagai lembaga yang mengurusi keuangan negara, Dewan Perang, lembaga administrasi ketentaraan, penggajian pertama bagi pegawai pemerintah, santunan yang diberikan kepada seluruh rakyat berdasarkan lamanya memeluk Islam. Penetapan kalender Hijriah, awal perhitungan tahun Hijriah berdasarkan hijrah Rasulullah ke Madinah. Hijrah adalah simbol titik balik kemenangan Islam. Hijrah menandai pembagian surah-surah Al-Quran. Hijrah menandai dua penting dakwah. Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama, kodifikasi mushaf Al-Quran, renovasi Masjid Nabawi, pembentukan angkatan laut, perluasan wilayah. Sekilas tentang Utsman bin Affan, di mana Utsman bin Affan terpilih khalifah berdasarkan tim yang dibentuk oleh Umar untuk memilih pemimpin penggantinya yang terdiri dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Jubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kodifikasi Al-Quran dilatar belakangi oleh perbedaan pembelajaran Al-Quran karena pengaruh luasnya wilayah Islam. Utsman membentuk panitia penyusun mushaf Al-Quran yang terdiri dari Abdullah bin Jubair dan Abdurrahman bin Haris dengan koordinator Zaid bin Sabit. Panitia ini menyalin tulisan-tulisan Al-Quran ke dalam bentuk buku yang disebut dengan mushaf. Mempergunakan dialek Quraisy,
Hasil mushaf diperbanyak 5 kitab, yang asli tetap di Madinah, yang 4 kitab dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Naskah asli disebut Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsmani. Renovasi Masjid Nabawi dimulai dibangun pada masa Umar dan diperluas pada masa Utsman. Pembentukan Angkatan Laut, di mana pada masa Utsman wilayah kekuasaan negara Islam ini sudah mencapai Afrika, Siprus, dan Konstantinopel. Pembentukan Angkatan Laut didasarkan pada wilayah negara Islam yang memiliki daerah kelautan dan atas usul Muawiyah bin Abu Sufyan. Keluasan wilayah meliputi Azerbaijan dan Armenia. Khalifah Ali bin Abi Thalib, di mana sekelompok Islam menghendaki Ali bin Abi Thalib yang menggantikan kekhalifahan Utsman. Tetapi Muawiyah bin Abu Sufyan menolak. Muawiyah menuntut pembunuhan Utsman diusut, tetapi kelompok Ali bin Abi Thalib menginginkan penggantian kepemimpinan dulu, baru mengusul pembunuhan Utsman. Hal ini yang memicu perpecahan di kalangan umat Islam. Akhirnya Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah menggantikan Utsman bin Affan, tetapi ada kelompok yang menentang. Kebijakan pemerintah Khalifah Ali bin Abi Thalib yang pertama, penggantian pejabat yang tidak memiliki integritas. Banyak pejabat yang diangkat karena kedekatannya dengan Khalifah Utsman. Hal ini mengakibatkan kebencian terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib semakin bertambah. Membenahi keuangan negara, Ali bin Abi Thalib membersihkan keuangan negara yang dimanfaatkan secara nepotis, memajukan bidang ilmu bahasa, menambahkan tanda baca pada tulisan Arab untuk mengurangi kesalahan cara membaca. Dengan koordinatornya Abu Aswad Ad-Duaili, Khalifah Ali memerintahkan untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu. Bidang pembangunan Kufah sebagai kota kajian ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Adapun ibroh kepemimpinan umat Islam, ibroh kepemimpinan Khalifah Rasyidin, hal-hal yang harus kita jadikan teladan. Yang pertama dari Abu Bakar, tegas dan teguh memegang kebenaran, memberantas gerakan yang telah menyerang Islam. Dari Umar, mengenalkan nilai-nilai demokrasi dalam Islam mengutamakan kepentingan rakyat. Pejabat dipilih berdasarkan kecakapannya. Pemimpin menerima kritikan dari rakyat. Dari Utsman, lemah lembut mementingkan tindakan damai atau persuasif, memerhatikan kepentingan rakyat. Sedangkan dari Ali bin Abi Thalib, beliau selalu disiplin, tegas, dan keras membela kebenaran, mementingkan keputusan yang telah disepakati dan mengutamakan kebenaran. Gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ini bisa dilihat berdasarkan karakteristik kepemimpinan. Abu Bakar lembut dan tegas, Umar cerdas tegas, mementingkan rakyatnya, Utsman soleh, penyantun, sabar, Ali tegas mengutamakan kebenaran. Nah, itu anak-anak sekalian materi untuk Khalifah Rasyidin ini. Cukup sekian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.